Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita pagi ini syarat sah membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini rukun. Sebelum kita jelaskan, Al-Fatihah itu secara etimologi artinya muqaddimah, pendahulu. Tapi kalau belajar ilmu tafsir, surah atau ayat yang pertama turun itu Iqra 1 sampai 5. Ayat yang belakangan turun ulama berbeda pendapat. Dulu kita belajar di sekolah Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu. Tapi di dalam tafsir yang lain Al-Baqarah 281. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kok ada dua? Sebenarnya dua ayat ini tidak kontradiksi, tapi berbeda pemahaman. Di dalam tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran Al-Qurtubi, ucapan yang senada dalam tafsir Al-Munim Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kenapa ayat turun namanya asbabun nuzul? Maka ada 3 lubabun nukul di asbabun nuzul as-Suyuti. Kenapa hadis turun namanya asbabun nurut? Nanti jadi apa juga ini ke depan ini. Jadi tambahan bagi kue itu jangan lagi mau salah. Ya, itu masuk kasih pokok masing-masing. Jadi udah ucapan sebagian taman dari kota, sebagian di rumah sakit. Ya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kenapa ayat turun namanya asbabun nuzul? Kita tengok satu-satu. Kenapa Al-Maidah ayat 3 turun? Atau Al-Yawma akmaltu. Nabi sedang haji wada, haji perpisahan pertama dan terakhir kalinya untuk Nabi. Bukan Nabi tak mau haji berkali-kali, tak dapat izin. Nanti bacalah perjanjian Hudaybiyah 1 dan 2. Kemudian singkat kata, singkat cerita, ketika turun Al-Yawma akmaltu itu dibaca Nabi hampir di seluruh kaum muslimin yang ikut menunaikan ibadah haji saat itu. Tapi jangan lupa, setelah ayat itu turun, Nabi tak langsung mati. Nabi masih punya usia kurang lebih 21 hari lagi. Di rentang waktu 21 hari itulah turun Al-Baqarah 281 tadi, atau wattaqu yawma turja'una. Sebenarnya ada kontradiksi. Jadi ulama tafsir menengahi begini. Dalam tafsir Wahbah Zuhaili tadi disebutkan Al-Yawma akmaltu disebut dengan ayatul masyhur, ayat yang duluan terkenal. Pada waktu itu yang didengar sahabat Nabi membaca ayat terakhir. Nah, Al-Baqarah 281 disebut dengan ayatul muhtar atau ayat yang terpilih menjadi ayat yang terakhir itu. Ini enggak kontradiksi. Oke. Kalau memang dalam Al-Quran ayat yang pertama turun Iqra
Iqra, ayat yang belakangan turun Al-Baqarah. Kenapa dalam penulisan mushaf yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir An-Nas? Kadang-kadang orang bertanya, iya juga. Maka dibahas oleh ulama. Kadang-kadang Allah membuat itu. Kita yang nggak ngerti, tapi setelah diteliti, oh ini rupanya hikmah. Jika pada Al-Fatihah dimulai dengan huruf ba secara tulisan, Bismillah berarti ba. Pada An-Nas diakhiri dengan huruf sin, minal jinnati wan nas. Ba pada Bismillah, sin pada An-Nas. Jika ba dan sin ini digabung menjadi satu kata, maka kalimatnya bas. Dalam bahasa Arab, bas itu artinya tamma wa kamula, sempurna, rampung, apalagi. Jadi nggak usah dimodifikasi lagi. Nah, Al-Quran itu sudah sempurna dari segi hukum. Apakah semua ada di dalam Quran? Tidak. Ya kan ada lagi yang turun bawahnya, ada hadis. Kalau nggak jumpa di hadis, ada ijma. Kalau nggak ada di ijma, ada qiyas. Jadi sumber hukum yang disepakati ulama sedunia ini ada 4. Sebenarnya ada 7, 4 sepakat, 3 lagi berbeda pendapat. Yang mana 4 itu? Quran. Nggak ada di Quran, hadis. Nggak ada di hadis, ijma. Tak ada di ijma, qiyas. Apa contohnya? Topi miring. Topi miring kan itu dari Quran. Topi miring, kantun. Yang ada dalam Al-Quran, wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan dekati ini pohon. Pada ucapan-ucapan yang sama, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan sholat bila dalam keadaan mabuk. Jangan sholat bila dalam keadaan mabuk. Berarti boleh mabuk, tapi jangan waktu sholat. Kan itu logikanya. Jangan salah sangka, tunggu dulu. Langsung melotot di bawah. Jangan sholat apabila dalam keadaan mabuk. Berarti boleh mengkonsumsi khamar, tapi jangan waktu sholat. Itulah yang terjadi ketika yang diturun. Kenapa yang diturun? Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabat yang lainnya diundang dalam acara walimah di rumah sahabat Abdurrahman bin Auf. Minuman favoritnya khamar ketika itu, khamar belum haram. Karena mungkin terlalu banyak mengkonsumsi khamar, apa yang terjadi? Mabuk. Secara aklamasi terpilihlah Ali menjadi imam, berputar ayat. Ya ayyuhal kafirin, aku menyembah Tuhan yang kau sembah dan kau menyembah Tuhan yang kau sembah. Kalau lagi sadar mana mungkin keluar ucapan ini. Kenapa? Mabuk. Maka turun ayat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Hatta, jangan kau sholat apabila dalam keadaan mabuk engkau menyadari apa yang kau katakan. Ya. Berarti dengan turunnya ayat ini sahabat-sahabat Nabi ketika itu mengkonsumsi khamar setelah sholat Isya, karena Isya ke subuh waktunya panjang sempat sadar. Nah ayat ini dihapus lagi dengan turunnya ayat yang ketiga. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab rijzun min amalis syaitan. Dengan turunnya ayat yang ketiga ini, maka apapun ceritanya, mau sholat nggak sholat, konsumsi khamar hukumnya haram. Jadi datang orang, kau kok mabuk? Kenapa rupanya? Haram mengkonsumsi khamar tuh. Kau tengoklah yang minum ini apa? Yang minum ini kopi miring. Ya ada dalilnya kalau apa khamar. Maka menjelaskannya harus pakai kinayah. Nah, tengok apa bedanya? Ma'askaro kasiruhu fakulinu haram. Itu dulu yang pertama. Sikit atau banyak, mabuk tak mabuk, penting haram. Aku mengkonsumsinya tak mabuk katanya. Udah dijelaskan Nabi, mabuk tak mabuk haram. Dan ketika tidak ada yang menyamai, maka dikiaskanlah. Dikiaskan hukum itu menyamai, sama-sama memabukkan, sama-sama membeli mudarat. Kan gak ada bedanya kampung dengan khamar. Casingnya berbeda tapi isinya sama. Kan banyak dalil-dalil yang seperti itu. Nanti pada akhirnya akan diselesaikan dengan qiyas. Karena dalam Quran tidak dijelaskan.
Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kenapa Al-Fatihah dibuat di awal surah? Karena Al-Fatihah itu adalah kesimpulan Al-Quran. Ini pembahasan panjang kali, saya nggak arah kesimpulan. Kita ngajinya topik saja. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi dan malaikat Jibril sedang duduk-duduk, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang kuat dari langit. Wah, seperti tadi malam petir kuat depan rumah saya masjid, tiba-tiba terbakar sornya. Sampai sekarang belum diperbaiki. Ada yang tumbang kabel apa namanya, telepon itu bisa bengkok apanya, besinya, yang luar biasa. Jadi hadirin jamaah dimana terdengar puang, kata Nabi Muhammad, ya Jibril, suara apa itu? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, beruntunglah kau, bersyukurlah kau, senanglah engkau. Kenapa? Sejak lama pintu langit tak terbuka. Hari ini Allah membuka pintu langit untukmu, karena Allah menurunkan dua mutiara yang berharga untukmu. Satu di antaranya surah Al-Fatihah. Tidaklah setiap orang yang memiliki hajat apapun hajat dia membaca surah Al-Fatihah ini, Allah akan mengabulkan. Itu makanya di mana-mana Bapak mendengar asal orang punya hajat ujung-ujungnya baca apa? Fatihah. Ila hadratil Fatihah, wa ususun dilaluki Fatihah, sehat-sehat Fatihah, sukses Fatihah. Enggak ada ila hadratil keluar makana. Memang begitu dalilnya, dan itu banyak dijelaskan dalam banyak hadis. 4 riwayat hadis menjelaskan itu. Jadi bapak-bapak jangan memuliakan Allah. Nah, Al-Fatihah ini apa kedudukannya dalam salat? Rukun. Rukun itu ada 3 dalam kitab Tamyilatus Sadidah fil Masail Mufidah Hasan Salim Al-Kaf. Pertama, rukun qalbi, niat. Mahallun niat fil qalbi, tempat niat itu dalam hati. Lahapan ada hurufnya, wala sautan, tak bersuara. Setiap yang berhuruf, setiap yang bersuara itu namanya lapas. Usolli nawaitu, itu bukan niat, tapi lapas membantu hati. Ada orang sholat zuhur, bilangnya sholat asar. Ada orang sholat asar, kayaknya sholat zuhur. Tapi kalau dibilang boleh usolli fardhu zuhri, berarti mulut tuh niat lapas itu membantu niat. Ulama ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang membeli sunnah, ada yang membeli lebih makruh. Terserah. Aku dari kecil tak pernah aku diajarkan pakai usolli, usah bikin. Aku tak bisa sholat kalau nggak pakai usolli, keluar. Orang usolli nggak ada kaitan dengan sholat. Sekarang sedikit kita bahas. Apakah dengan membaca usolli sholat batal? Tidak. Kenapa? Karena sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Apapun aktivitas sebelum takbir tidak dinamakan dengan sholat. Khutbah Jumat, apapun Jumat. Pertama pujian sekurang-kurangnya alhamdulillahirabbil alamin. 2 selawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. 3 wasiat takwa, ittaqullah. 4 baca ayat misalnya wal asri. 5 doa pada khutbah yang kedua sependek-pendeknya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin. Wal mu'minina wal mu'minat, amin. Sah Jumat. Naiklah asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduklah dia. Ajarlah tukang ajar. Sambil ajar, ditengoknya di ujung sana sepeda motornya dicuri maling. Spontanitas bercakap hatinya, maling. Kira-kira batal tak khutbah? Tidak, kenapa? Kan belum dimulai. Jadi kalau ada orang yang sholat sebelum sholat nyanyiin dia tidak batal nggak sholatnya? Nggak batal. Mana lebih pandai nyanyiin dia dengan usolli? Jadi nggak ada kaitannya usolli dengan sholat. Itu di luar kaitan sholat. Nggak berakibat batal tidaknya gara-gara baca usolli. Sama dengan kaitan. Siapa yang pahamnya aku nggak pernah pakai usolli, lanjutkan, itulah niat. Jadi mana niat? Nah, itu dijelaskan dulu. Sama-sama tekad, beda kalimat. Ada namanya azam. Sering dengar ayat Faiza azamta. Faiza azamta fatawakal. Azam dengan niat itu pengertiannya sama. Sama-sama tekad, kemauan, keinginan. Nanti besok hari
100 piring bubur. Apa namanya? Niat atau azam? Bedanya sama-sama keinginan. Kalau azam itu tekad, keinginan, cita-cita, kemauan, keperbuatan, waktunya panjang. Kalau niat, cita-cita, keinginan, keperbuatan, waktunya singkat. Makanya nggak memadai. Mau sholat zuhur niatnya jam 8 pagi. Kapan niat sholat zuhur? Nanti masih dulu zuhur. Imam Syafi'i dan Ahmad yang lainnya hanya berbeda di sebentar. Kata Imam Syafi'i, niat itu dicetuskan bersamaan dengan takbir. Qasdus Said muktari dan dipilih. Satu bilang ucapan di pangkalnya, sholli fardu zuhri, selesai. Allah sampai mulutnya mengatakan Allah, hatinya cukup secara global. Sengaja aku sholat zuhur, cukup. Jangan bilang dalam hati, sengaja aku sholat zuhur menjadi makmum menghadap kiblat 4 rakaat. Wah, habis. Duluan takbirnya selesai baru niatnya. Tak perlu niat itu secara global. Tapi yang ketiga, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, niat itu dibaca, dicetuskan sebentar sebelum takbir. Allah. Memang enak nomor 2 ini. Allah. Nah, kan berarti apanya sama sebenarnya pengertian. Enggak, waktunya enggak jauh. Kalau ada duit nanti saya mau berangkat umroh lagi, itu bukan niat, tapi azam. Karena cita-cita keperbuatan, waktunya jauh. Saya daftar haji 2013, prediksi terbang 2023. Kemarin aku tengok situs 2031. Iya, terdiam saya. Kok berubah lagi nih? Udahlah, nikmati saja. 2013 dulu di sebelum COVID ini berangkatnya 2023. Mungkin tahun depan dia akan berangkat, kupikir. Saya tengok situs Kementerian Agama 2031. Ya bang, kapan lagi kita berangkat? Udahlah, biarkan aja lah. Jadi kalau yang daftar di bulan ini kira-kira tahun berapa lagi? 2040-an, 40-an. Udah jangan pikir-pikir kan. Bapak mendaftar aja dulu. Jangan takut, jadi tak jadi bisa berangkat, penting daftar aja dulu. Nanti aku mati ya, cair dulu 5 juta mati. Minimal digantikan anak. Boleh sekarang digantikan anak. Kalau dulu mak saya meninggal, mau saya gantikan ke adik, nggak bisa, harus ngulang lagi balik. Mungkin sekarang karena panjangnya waktu itu boleh. Sekarang caranya biar mudah. Kalau 50 juta nggak ada duit, istri duluan suruh mendaftar. Kenapa? Karena istri kan butuh mahram. Pamannya istri mendaftar tahun ini, nah, nanti 5 tahun lagi baru ada di bapak. Bapak mendaftar 5 tahun lagi, tapi jadwalnya nanti ikut istri. Kenapa? Bapak ditarik ke bawah. Kenapa? Aku suamiku tahun sekian. Tapi kalau bapak duluan yang mendaftar, istrinya nggak bisa dari ini yang bisa dari bapak. Mulia juga perempuan. Gara-gara orang itu cuma ada berangkat. Tapi karena suami yang mendaftar nggak bisa dari ini. Karena bapak nggak perlu mahram, nggak perlu kawan, tapi bini perlu kawan. Jadi bapak jangan ingat ya, perbuatan tekad ke cita-cita ke perbuatan waktunya panjang namanya azam. Tapi kalau waktunya singkat, itulah yang disebut dengan niat. Kemudian ada rukun dalam bentuk ucapan, cuma 5. Rukun qauliyah berapa yang 5? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian tahiyatul pada rakaat terakhir, kemudian sholawat rakaat terakhir juga. Sholawatnya pendek aja baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Titik, sampai itu aja. Kama sholli ala Ibrahim wa ala ali wa barik, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima, salam yang pertama. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum, itu lewat sampai kemana? Warahmatullah, hukumnya sunnah. Wabarakatuh, ulama berbeda pendapat. Udah jangan yang berbeda pendapat dulu, yang
Jadi jangan bertengkar-tengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Itu tak berbeda pendapat. Jadi kapan kita mengucap salam? Assalamualaikum, baru kepala, warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan cepat-cepat orang. Imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai-santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada pembahasannya. Terburu-buru mengucap salam hukumnya makruh. Kurang tidak dapat pahala, hilang kebaikan karena terburu-buru. Dia bapak jangan melihat. Rasulullah bersabda pada Al-Fatihah ini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau salat yang munfarid, ulama tidak berbeda pendapat. Munfarid itu salat sendiri, tidak membaca Al-Fatihah, batal salatnya. Tapi kalau berjamaah Pak Ustaz, ulama berbeda pendapat. Di dalam Nasaihul Ibad bin Istiqlal Yaumil Ma'asy Nawawi dibagi dua lah. Yang pertama, imam membaca Al-Fatihah. Ini sepakat ulama 4. Kalau imam baca Fatihah, apa kerja kamu? Diam. Karena perintah Quran begitu. Bila dibaca Quran, diam. Imam baca Fatihah, apa kerja kamu? Diam. Imam walat dolin, aminkan sama-sama. Nah, sekarang apakah makmum membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Fatihah? Dua pendapat. Pendapat pertama dari golongan ulama-ulama Syafi'i, imam baca Fatihah, makmum diam. Imam walat dolin, aminkan. Sunnah hukumnya imam itu berhenti pada anak tempat dalam sholat. Satu di antaranya setelah membaca Al-Fatihah. Itu Masjidil Haram itu, mazhab resmi Saudi itu Hambali. Mereka tidak membaca bismillah. Dan mereka juga berpendapat makmum tak perlu membaca Al-Fatihah. Tapi dia kasih waktu untuk kita. Itulah imam yang tak egois. Dia tahu makmumnya ini kan gak semua pahamnya sama saya. Ada yang pahamnya berbeda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia. Kenapa dia memberi baca Al-Fatihah kira-kira itu bagi orang yang berkah membaca Fatihah. Jadi mau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memang memberi kesempatan. Jadi imamnya waladhdallin, aminkan sama-sama. Imam berganti. Disinilah makmum membaca Al-Fatihah. Baca Fatihah. Apakah membaca Al-Fatihah? Tidak perlu Fatihahnya. Nah, ketika nanti imamnya membaca Al-Fatihah, barulah makmum mendengar lagi. Ustaz, ini ada imamnya tak berhenti. Waladhdallin, amin, langsung bismillahirrahmanirrahim. Mana lebih utama kita membaca Al-Fatihah atau mendengar suara imam baca Al-Fatihah? Karena kedudukan Fatihah itu wajib untuknya, sementara mendengar itu hukumnya sunnah. Kalau ikut pendapat yang ini, dalam pandangan yang tiga, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, imamnya baca Fatihah, apa kerja makmum? Dia. Imamnya waladhdallin, apa kerja makmum? Aminkan sama-sama. Imamnya membaca ayat, apakah makmumnya membaca Al-Fatihah? Boleh baca, sah tidak membaca. Dalilnya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Tidak boleh. Mana yang Bapak ikut? Terserah. Dua-duanya punya dalil. Mana yang bisa disalahkan? Asalnya itu nggak bisa. Apa yang nyalahkan? Asal punya dalil, minta. Ada yang lain salah, udahlah, amalkan saja yang Bapak amalkan, diamalkan yang diamalkan. Toleransi terjalin. Benang kusut mari luruskan, tali putus mari disambung, es putu mari cairkan, air panas mari dinginkan, gelas retak mari arteko. Kan udah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Apa itu? Ada satu masjid di Madinah yang apa saja diminta Nabi dikabulkan Allah kecuali satu. Ini ada gak dikasih Allah? Apa itu? Ya Allah, satukan umatku dalam persatuan. Tidak, kata Allah. Umat akan terbagi kepada firqah-firqah. Ternyata terbukti.
sujud. Hadisnya kan cuma dua, lutut, tangan, lutut. Cobalah hadisnya cuma satu. Lutut aja nggak boleh tangan. Kalau lutut bapak sakit. Gak usah lagi disulat, sakit ringan aja. Karena ada opsi, bola di depan, kekilir kaki, ada beban kaki, dipaksa. Ada opsi kedua, boleh tangan. Ini banyak lagi dari dalil seperti itu. Jadi kerja kita belajar dari orang supaya kita paham dari mana argumennya. Jangan dari lalu jadi baca. Yang dibaca dari dia, dari orang tak tahu ya. Penting apa kata benar begitu lah. Dibaca dari orang. Cuma masalah pembaca dalil itu nggak ngerti. Jadi mengeluarkan hukum dari Quran itu enggak ini Quran ini Pak ini yang ada beli pada 600 anak malamnya. Adapun terjemahannya saya yakin saya sendiri nggak bisa mengeluarkan hukum dari sini. Apa yang disepakati ulama biar bisa mengeluarkan hukum dari Quran itu? Jadi jangan bilang kembali kepada Quran mana? Siapa guru tafsirku? Mengeluarkan tafsir itu dapat ilmu apa? Nahu, kau pandai nahu. Bahasa Arab, kau pandai berbahasa Arab. Sholat, kau pandai grammar. Mantik, kau pandai mantik. Hasan, kau pandai muhasan. Kau tahu nasa mansuh. Kalau nggak ngerti, udahlah rujuk aja. Lalu pendapat ulama-ulama itu jangan awal berfatwa dengan Quran. Maka disebutkan lagi apa namanya? Ajra'ukum 'alal qur'an, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang berani berfatwa di antara kamu adalah orang yang berani menempat tempat duduknya secara terlaknat dalam neraka. Kalau nggak ngerti, kau usah cerita. Nggak ngerti jadi sebenarnya, tapi usah cerita. Itulah cara dia ke neraka. Aku diam aja. Apa ngerti aku cuma diajarkan ayah aku dari kecil. Udah, yang bilang aja itu selesai. Kenapa kan? Aku dari dulu memang diajarkan ayah gak pernah berkunut. Bisa udah, kau usah berkunut. Tapi jangan kau salahkan orang yang mengangkat tangan. Imam Syafi'i itu bukan orang bodoh. Imam Nawawi itu habis. Berapa lama itu? Mampu menghafal 500.000 matan hadis yang sangatnya nyambung ke Rasulullah. Siapa kita walaupun nama kita Nawawi? Udah, aku udah Ustaz diajarkan ayahku, udah amalkan ajaran ayahku itu dari gurunya itu. Karena ngerti kita menjelaskan. Jadi bapak-bapak, inilah sampai dunia kiamat yang gak akan pernah selesai. Kerja kita bukan menyelesaikan itu. Udah selesai itu 1000 tahun yang lalu. Kerja kita saling menghargai. Kau bikin, aku bikin. Supaya apa ini kadang gara-gara begini yang kau pakai. Bapak aku siap sholat, suka aku berdoa berjamaah, ikut. Aku tadi bisa dua begini, nggak usah. Kenapa? Keterikatan imam dengan makmum hanya takbir sampai malam selesai. Aku ada dua muda keluar, cuma cepat keluar. Minimal berdoa untuk pribadi. Karena dijelaskan pertemuan lalu, kapan doa di negara ya Rasul? Jauhul lail akhir wa dubur salawatul. Habis sholat itu berdoa, nggak mau angkat tangan mencipta. Karena Nabi pun mengangkat berdoa itu beda-beda versinya. Nabi pernah berdoa itu mengangkat tangannya begini, seukuran bahu. Biasa kita tengok. Nabi pernah berdoa itu tangannya hampir menutup wajahnya begini. Ada dalilnya. Nanti tengok dalam tafsir Al-Jami. Nabi pernah berdoa membalik telapak tangannya. Orang diri biasa pernah nggak? Allahumma sholli ala innaka. Rupanya ada dua dalilnya. Nabi juga pernah berdoa itu mengangkat tangan telunjuknya begini. Khutbah pernah nggak sih? Allahumma fil muslimina waktu khutbah di timbar. Nabi juga pernah mengangkat tangan sampai turun kepada ketiaknya begini. Ya Allah, dalam ilmu mubalagh disebut mubalagh. Bahasa mubalagh itu benar-benar lebih kali mintanya. Ya Allah, kapan? Waktu minta hujan di Arafah, batunya sampai sekarang masih ada. Jadi Nabi naik ke atas batu. Ya Allah, mana janji kau padaku? Turunlah hujan. Ketika turun hujan, Nabi ingin sujud syukur ke tanah Arafah itu. Tiba-tiba batu itu ikut serta sama Nabi. Batunya sampai sekarang masih ada. Kalau orang yang ngerti ke Arafah di situ dia berdoa sebagaimana Nabi melakukannya. Tapi kan tidak semua orang tahu. Jadi apa cuma Nabi juga pernah berdoa tidak mengangkat tangan. Yang dia sudah selesai. Kayaknya lebih banyak yang amalkan yang terakhir nih sekarang. Yang
dia udah selesai. Ya kan nggak salah kan? Udah selesai. Udah berdoa. Udah. Sampai itu jemaah saya di Madinah, ini tempat mustajab. Oh, ya Allah. Asal aku bilang tempat berdoa nangis. Aku paksa nangis. Aku keluar dari mata. Dia mungkin banyak cita-cita datang ke Madinah. Aku pikir di Mekah aku bilang itu nggak ada lagi. Sedikit keluar pergi, pulang-pulang satu tas belanja. Ibu ku tengok ada di berdoa di Mekah. Berdoa Ustaz. Aku doa di Mekah, enteng-enteng aja, singkat-singkat aja. Ya Allah ya Tuhanku, doaku sama kayak di Madinah semalam. Pasti. Kopi pasti. Padahal saat berdoa itu sudah diulang-ulang. Ulang-ulang sampai doa saya bosan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi hebatnya Quran diulang-ulang tak pernah bosan tidak. Pada Ustaz berulang-ulang kalimatnya dibibitkan dari orang. Bapak-bapak jangan mendomil, bapak-bapak jangan mendomil, bapak-bapak jangan mendomil, bapak-bapak jangan terakhir saya bosan tidak. Ustaz bapak-bapak. Tapi kalau Fatihah berulang-ulang itu aja pembacaan yang gak ada lain. Ganti kayak alam nasroh sekali-sekali. Nah ada, itulah hebatnya Quran. Jadi bapak-bapak jangan melihat ya, saya tekankan sekali lagi. Jangan berbesar ilmiah, tapi hargai. Titik. Amal lagi. Amal lagi. Kalau di Polda kan banyak jemaah tabligh. Di mana itu Pak yang AKBP kombes itu dia ikut jemaah tabligh. 3 orang perusahaan nginap 3 malam sampai kena usir. Tak tahu orang punya kombes misalnya. Aku bilang tinggalkan melatih 3 itu kalau pergi ke masjid jangan dibawa. Kalau masih bawa melatih 3 ke masjid, Anda tak akan jadi orang tahu. Tinggal. Semalam datang dari pidana khusus, tindak pidana khusus dari Polda. Kapten, kalau AKP, Ustaz, ya, saya mengikut umroh Ustaz. Ibu kerja di mana? Polda. Bagian apa ibu? Jadi aku bilang, udah siap berangkat umroh? Siap Ustaz. Tapi janganlah boleh nanti berangkat kayak gini bagiannya. Wah Ustaz, ini kan dinas. Ya. Teleponnya lagi Ustaz, kalau orang itu berangkat gitu. Mana pun kita haus sekali rupanya itu mau umroh gitu. Biar praktek kita ke asrama haji sebentar. Bilang. Ya Ustaz, dia kasih karena saya bilang sama dia, kalau mau berangkat umroh kan masih panjang 3 bulan lagi. Yang ibu perdana harus lakukan, perbaiki cara ibu berpakaian. Tak boleh kayak gini ke rumah, sudah laku. Gimana jemaah kamu itu? Polisi tidak peluan. Kita yang udah banyak duit ini dengar satu aja. Man wasa Allah fa'usiku. Siapa yang telah diluaskan Allah rezekinya, luaskanlah penampilanmu dalam beribadah kepada Allah. Ini duit banyak, bukan lagi puluhan miliar duitnya, tapi sholat bersingkat-singkat. Mana? Apalagi badannya Excel ya. Kalau sholat Jumat jangan pakai kaos yang M. Pakai kaos yang di belakangnya, itu sulit nampak celengan. Ibu juga cantik-cantik ya Bu. Kalau menghadap Tuhan tuh beli telur yang mahal. Kalau ada 200 juta beli 200 juta. Ya. Imam Abu Hurairah itu sekali sholat 15.000 dirham bajunya. 15 kali apa aja? 60 juta sekali sholat. Jadi bapak ibu yang udah banyak rezekinya dikasih Allah, perbaikilah usaha Allah. Ya. Jadi kalau datang ke masjid tinggalkan yang ini semua. Wah, kalau di masjid itu nggak ada itu rata semuanya bikin Tuhan. Kalau di luar bisa lah. Kalau di luar nggak rata, ada jabatan sosial ya kan. Tapi kalau di masjid nggak ada. Siapapun ada nggak ada cerita. Mau panglima mau ada konsep sama aja itu. Karena nggak ada bapak teman-teman. Rupanya tengok lah. Apa terus? Nggak ada kalau dari masjid. Ada. Kalau dari masjid 0, 0. Siapa yang paling dekat dengan Allah itulah yang paling dulu. Kalau di luar pamilah jabatan sosial. Saya nggak malu, nggak akan marah bilang dek, memang apa dia?
gara-gara dipanggil alif. Karena masalah itu. Kawan katanya, nggak ada masalah. Apa kaitan gara-gara dipanggil dalam juga? Biarlah Allah manusia tak memuliakan kita asal setiap hari malaikat menyebut nama kita. Nah ini, jadi angkat derajat di hadapan Allah. Jangan angkat derajat di hadapan manusia. Jadi Bapak jangan memuliakan. Nah, balik. Dalam takbiratus syadidah disebutkan syarat terpenting sempurnanya Al-Fatihah ada 3. 1. Fatihah dibaca dengan benar. Tajwid berarti aku membaca pakai ilmu pula ya. Kalau ada yang lebih bagus lagi belajar. Standar diri orang kan beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Sin kecil. Bismillah. Bila ada nama Allah sebelumnya berbaris bawah, namanya tarkib. Berarti vokalnya A. Jangan dibaca Bismillah. Bismillah. Jika sebelum nama Allah berbaris atas, berbaris depan, contohnya idza jaa nasrullah, anasru, O berarti vokalnya O, anasrullah, jangan anasrullah. Ada juga itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sebelum Allah itu berbaris atas depan, maka O Allah itu vokalnya O. Kalau sebelum nama Allah berbaris bawah, vokalnya A. A'udzu billahi, jangan a'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam dengan alam beda artinya. Kalau ha kecil, hamdun pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhannya pencipta alam. Kalau dibaca ainnya jadi alif, Rabbil alamin, Tuhannya orang sakit. Beda. Kalau ha kecil jadi ha besar, artinya binasa. Alhamdulillahi rabbil alamin, binasa Tuhan yang menciptakan semesta ini. Hanya gara-gara ha kecil berubah menjadi ha besar. Jadi hanya kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji digantinya binasa. Hamdun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik. Dua kaidah pembalik di dalam qiraah nanti. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ada membaca Malik itu satu alif, Malik. Ada membacanya tidak beralif, Maliki. Jadi nanti ulama berbeda pendapat. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir, di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri disebutkan Malik, ya, Malik ada mimnya pakai alif, ada mimnya tidak pakai alif. Jadi mana yang ikut Ustaz? Dua-duanya boleh diikut. Dua-duanya boleh diikut. Kalau mimnya pakai alif berarti ma-nya panjang dikit aja. Maliki. Maliki artinya raja. Raja. Maliki yaumiddin. Raja. Tapi kalau dibaca mimnya pendek seperti Malikin Nas, Maliki yaumiddin, pemilik raja. Mana lebih pantas, raja atau pemilik raja? Dari segi arti memendekkan mim lebih afdal daripada memanjangkan. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir memanjangkannya lebih afdal daripada dari segi fadilah. Kalau kita membaca Al-Quran sedang berwudu, alifnya 10, mimnya 10, lainnya 10. Jadi kalau kita baca ma lam ka, mim
10 kali 4, 40 pahalanya. Tapi kalau kita membacanya tidak pakai alif, berarti mim lengkap 3 kali 10, 30 pahalanya. Maka memanjangkan alif lebih afdol daripada memendekkan alif dari segi pahala, karena pahalanya 40. Memendekkan alif lebih afdol daripada memanjangkan alif dari segi makna. Apa penyesuaian ulama? Dalam Hasyiah Al-Bajuri dikatakan, wa kana ba'dul ulama'i, adapun sebagian ulama yang rawu membaca, apa yang dibaca fi rakatil ula mali, di rakaat pertama minta dipanjangkan maliki bi isbatil alif wa bisaniyah, dan pada rakaat yang kedua maliki bihasbiha, membuang alifnya, li'annahu yusannu tawilul ula anisaniyah walau biharfin kazalika qul. Karena gini, sunnah hukumnya ketika sholat itu rakaat pertama harus lebih panjang ayatnya daripada rakaat yang kedua, walaupun satu. Jangan terbalik-balik. Kadang rakaat pertama dibacanya qul huwallah, rakaat kedua dibacanya alam nasr. Itu terbalik. Pertama harus berurut, yang kedua ayat pertama. Kalau yang pertama umpamanya 4 surah, ayat yang kedua 3 surah. Jadi inilah dalil dia. Jadi daripada bertengkar-tengkar, kalian udah bikin aja. Rakaat pertama limnya panjangkan, rakaat kedua limnya pendekkan. Berarti kan rakaat pertama lebih panjang, walaupun cuma 1 huruf. Satu lagi, kalau adalah imam baca begini, dibacanya di rakaat pertama setelah Al-Fatihah langsung qul a'udzu birabbin nas. Berarti hafal Quran sudah. Minal jinnati wan nas. Rakaat kedua kira-kira dibacanya apa? Al-Fatihah. Kalau dibacanya rakaat kedua umpamanya qul huwallah, dari segi panjangnya ya lebih panjang An-Nas daripada qul huwallah, tapi dari segi urutan makruh hukumnya. Maka jika dia membaca pertamanya An-Nas dalam aktivitas adabi hamalatul Quran, Muhyiddin Abi Zakaria Syarif An-Nawawi, dia harus kembali kepada urutannya. Apa urutannya itu? Al-Fatihah. Minal jinnati wan nas. Rakaat kedua Allahu Akbar Fatihah. Setelah itu baca Fatihah sekali lagi. Makmum heboh, subhanallah. Karena makmumnya belum belajar. Subhanallah, imamnya merasa benar. Orang dia benar kan? Tadi aku silap, dia baca aku dari An-Nas, aku baca Fatihah. Subhanallah 2 kali. Datang bodoh sendiri, ribut lagi ganggar, tinggal belajar. Nah itu, mana tahu suatu hari, memang jarang kejadian ini. Jika kejadian, rakaat pertama Fatihah An-Nas, apapun yang belajar, An-Nas setelah itu baca apa lagi ini? Ya kan? Tiba-tiba dibacanya Al-Fatihah, Fatihah lagi, rakaat kedua Fatihah lagi. Itulah yang sunnah. Cuman makmum jangan heboh. Adakah kondisi tertentu yang tak usah pada menyebut subhanallah? Takbir pada waktu sholat Idul Fitri kan biasa 75. Nama anda sekali setahun sholat Idul Fitri lupa takbir itu Pak. Itu bangkit dari rakaat kedua, pertama kedua Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Subhanallah. Tidak usah, dia bukan sana tak batal sholat itu. Atau lupa berkunut pada sholat witir pada Ramadan 15 ke atas kan berkunut. Tiba-tiba malam itu berkunut, lupa saya. Allahu Akbar, langsung sujud. Dia sujud pula baru di orang itu. Subhanallah, aku tak tahu salahku. Memang aku tak ngerti, lupa pada malam itu. Subhanallah, pada malam aku selesai aja, Allah Assalamualaikum. Apa salahku tadi Pak? Belum kunut Ustaz. Mau acara main, ada acara main, nanti ketagihan kebiasaan, menjelaskan lagi ini. Ada yang terima, ada yang tak terima, diulang lah, witirnya balik. Tak rasa itu. Jadi hati-hati itu penting
kuliah ini, adik saya dulu di Mustafa Purba Baru masih kuliah ini. Dia imamnya situ, subuh tuh Quran dia berkunut, memang masjid itu berkunut. Lupa dia berkunut, langsung sujud, Allahu Akbar, Subhanallah pada makmum. Cuman karena dia dulu dah didiamkan makmum, Allahu Akbar, fil alamin innaka hamidum majid. Dibikinnya sujud sampai Allahu Akbar, makmum. Apa ini? Penting, benar. Dipanggil saja. Yang dilakukannya itu betul. Tak perlu meluruskan, betul yang dilakukannya itu. Sebodoh-bodoh orang tamatan Muhammadiyah apa Mustafa yang nggak mungkin dia nggak ngerti. Kenapa? Kitab itu dibaca di 7 tahun berulang-ulang. Parah kali pun dia belajar ilmu pasti ingat di otak. Jadi saya bilang, yang dilakukan itu ada kitab bukan cuma satu. Hampir kitab-kitab sapi menjelaskan itu. Sujud sahwi hukum dasarnya sunnah, tapi berubah menjadi wajib bila imam melakukan. Jadi kalau makmum tidak ikut sujud sahwi imamnya, batal salat. Jadi bagaimana kami itu? Ganti kalian aku bilang. Itu pun ada yang ikut, ada juga enggak. Alam maklumnya Tuhan ini sudah kali beralasan maklum Tuhan. Ada Tuhan punya maklum tidak kami. Kalau Tuhan punya maklum Tuhan yang maha aku capek aku ceramah aku sholat. Ada itu. Siapa nyuruh kau banyak ceramah? Jadi dibaca benar. Hakiki Maliki Yaumiddin Iyaka. Iya itu salah timbangannya dengan maaf. Jadi cantik kali pun suara pandai berlagu gara-gara lagu inilah kadang berusak kayak. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengarnya enak tapi yang ngerti bukan lagunya duluan. Ya, jadi kalau tukang ngajar lagu, kalau imam tajwid. Satu lagi, mentang-mentang banyak hafalan bapaknya malah egois jadi imam. Apalagi sholat zuhur, sholat asar, ayatnya pernah ditekan seperti Nabi 50 ayat. Walaupun tentara tahu itu Pak. Gini juga itu, minimal tahan kaki kita kan. Kacau kali. Udah lapar semua. Tekan pula apa sawat malam selesai. Tak ada imam dan hari demi hari surat kita zuhur makin sikit iyalah. Imamnya panjang-panjang kali ya. Nabi pun menegur apa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud surat panjang-panjang kali. Belapar orang. Tak tahan aku ya Rasulullah panjang-panjang kali. Dipanggil Nabi. Dan kayak gitu kau masuk kata Nabi. Disitulah tuh. Jadi yang panjang-panjang kali. Standar aja. Tapi jangan standar indah tuh indah pula. Indah. Ya. Pendek kali jangan, panjang kali jangan. Teman-teman apa ukurannya kan? Dekatnya 3 lembar cuma. Rokat pertama. Rokat kedua lagi apa? Habis lah bapak nanti. Iya, dekat dikit aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya pakai tasdid. Kalau nggak pakai tasdid, lain aja artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bos apa lagi di kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja aku na'budu nyembah, nasta'in minta. Kalau dihilangkan tasdidnya bacaannya sama kira-kira apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinar matahari Engkaulah tempat aku na'budu nyembah. Sinar matahari Engkaulah tempat aku nasta'in minta. Hanya gara-gara bertasdid sama tak bertasdid. Jadi hilangkan tasdidnya artinya sinar. Kalau bertasdid artinya hanya kepada Engkau. Yang betul bertasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
bukan besar. Ihdinas. Penting paham kita itu besar. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lagi tinggi atas tinggi bawah lidah. Lagi di ujung lidah. Lagi. Siratal ladzina an'am. Jangan siratal ladzina an'amta. An'am. Jangan lagi bro. Jadi ini siratal ladzina an'amta alaihim atau an'amta alaihim atau siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. G-H-O, jangan khairil, jangan khairil, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ada yang membaca direct ghairil ghairil maghdubi. Kalau nanti berangkat umrah, berangkat haji di Masjid Nabawi setelah sholat asar di tiang-tiang Masjid Nabawi itu dikasih satu seksi kurang situ. Jadi siapa yang mau datang belajar tajwid datang sini. Setiap sholat asar itu penting kali bacaan berbeda. Suruh dia baca, salah semua Pak. Ada juga aku di depan jamaah itu. Baca katanya, baca. Kalau salah lala. Karena kapan lulusnya ini Pak terpikir. Ditengok ijazah saya Pak. Hancur juga Ustaz dia. Dari asal saya pergi ke sana. Enggak mau lagi saya buat jemaah sekarang sendiri saya pergi. Saya tiap hari Pak setelah sholat asar di tiap masjid itu ada syekhnya situ. Khusus untuk belajar tajwid. Siapa yang udah anak-anak udah enggak pun pandai bahasa Arab udah baca. Dengarkan. Lah, tapi kalau aku asanta Indonesia. Indonesia. Hancur melulu. Siratal ladzina an'amta alaihim G-H-O. Enggak pun basi kali dengan itu bukan bukan khoi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jangan berhenti itu wakaf yang salah hukumnya Arab. Yang terbaik membacanya di wasal semua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa sholat kan berbeda-beda? Kalau Bapak enggak tahan, adalah buatlah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tarik nafas. Ghairil maghdubi alaihim jangan jadi tak. Lidah tuh bikin kerah atas sebelah kanan. Jadi walaupun nggak pasti, dia tetap hidup. Tapi kalau itu bikin lidahnya di ujung jadi tarian. Mati kan? Ghairil maghdubi alaihim mati. Jadi tak itu. Walaupun nggak pasti naik kan? Ghairil maghdubi alaihim kan nggak mati kan? Hidup. Kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gak usah kayak naik pesawat, hampa udah turun. Usah naikkan, tasdidkan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Biasa. Amin. Kalau di Arab sana lebih kecil lagi. Amin. Coba kali awal aja. Memang aminnya ini Pak tergantung lagunya itu. Kalau lagunya lembek juga aminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maknanya tapi kalau semangat imamnya pasti semangat. Jangan lagu-lagu kali. Kori-kori itu Pak, dari sebuah 14 Saifuddin. Kalau mengaji di atas bentang merek-merek begini. Tapi kalau imam datar-datar aja. Ada baru irama-irama datar aja. Penting kasih lagu-lagu sekedarnya. Enggak kayak gitu. Bukan tak bisa. Terbuai imam. Apa susah gitu. Kalau kayak gitu lah imam-imam mengkori-kori malah tak siap-siap lah surat subuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara yang bilang timbul. Jadi yang lurus-lurus saja. Penting ini suara itu Pak. Kalau ada kawan bapak yang lebih bagus tajwidnya, suara belajar. Ini kan praktek alasannya. Kemudian mengingat, saya jelaskan 3 hal ini. Mengingat arti dan maknanya. Jadi baca dengan benar, ingat arti dan maknanya. Gimana mau ingat yang nggak pandai bahasa Arab? Dihafal artinya, nggak ada jalan yang lain. Kalau bapak sholatnya tahu arti, bibir bapak baca Fatihah, tapi buah hati bapak sebentar lebih alim, sebentar bukan baik. Udah di center point, sebentar dari mana-mana. Kenapa? Karena hati nggak diikutkan. Mengikutkannya bagaimana? Konekkan mulut dengan ini hanya alasan pertamanya hati. Ketika mulut bilang Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan pencipta semua, Ar-Rahman Tuhan Maha Pengasih. Jadi kalau mulutnya baca hatinya mulut, maka nggak kemana-mana. Anda lagi ajri ala qadri, pahala yang kau dapat dalam ibadah tergantung tingkat keseriusan. Kemudian yang terakhir, mengamalkan isi dan kandungan. Apa isi Fatihah? Satu aja di antara sekian banyak, satu aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah aku minta mampu. Jangan minta sekali enggak cari langsung minta sama yang lain. Ya Allah, aku minta mampu, enggak cair-cair, aku minta mau Ustaz itu cair. Marah Allah, sedangkan dia minta sama aku. Minta mampu yang baru ya karena berubah ya karena Ustaz. Ya karena berubah ya karena Ustaz. Boleh kau minta dia ikhtiar tapi duluan sama aku. Bapak kena musibah, buang. Kenapa itu? Muhammad kemana-mana, jangan bapak dulu. Ista'inu bisobri was. Sabarnya apa? Langsung mengadu kepada Allah. Kalau dapat musibah, bibir itu cepat bilang innalillah. Kan itu. Musibah itu bukan mesti mati. Setiap musibah, apa itu musibah? Kullu saat apa musibah. Setiap yang tak menyenangkan itu musibah. Jatuh, sakit, anak tabrakan, bini terkilir, innalillah. Bini pun terkilir jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap musibah inna alladzina idza asabathum musibah qalu. Apabila kau dapat musibah apapun itu, cepat kau sadarkan padaku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kau lakukan itu, ulaika alaihim salawat, kasih kau rahmat, kasih kau kasih sayang, kasih kau semuanya. Ini kadang pelapornya sama Allah udah capek sama orang lain, udah terbentur baru lapor sama Allah. Tuhan malah kita namanya, kita bilang sana, kita terbentur lah kau.
sholatnya, diajarkan guru-guru dulu. Jadi setiap bapak punya masalah, langsung ambil dulu. Niatnya masalah usolli aja, sampai usolli yang lain. Usolli sunnah nggak ada, usolli. Allahu Akbar, Fatihah, pada lapas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, dalam hati, Engkau tempat aku menyembah, Engkau tempat aku meminta. Kau yang dari luar meminta, maka aku datang padamu. Ya Allah, kalau itu aku mau kau minta datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti dulu minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku begini, minta dan naik ke sana. Ihdinas siratal mustaqim sampai habis. Rakaat kedua gitu lagi. Rakaat kedua Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti, jangan pakai mulut, hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itulah yang ditafsir sebagai ulama, ista'inu bis-sabri was-sabar. Sabarnya langsung bilang Allah, innalillah, langsung ambil Allah. Sahabat-sahabat Nabi dulu tidak perang, datang telik sandi padanya, anakmu mati loh. Oh, mati, boleh pulang lagi pada? Enggak ada ingat-ingatnya itu sekali perang-perang. Anak-anak sana itu urusan Tuhan. Kata kalau pergi kita perang apa ada kita? Ya Allah, titipkan istri anak harta kepada saya lebih paten boleh yang lain. Jadi kalau bapak pilih tugas, ya Allah, ku titipkan semua apa yang ku miliki ini kepada jiwa, istriku, anakku, engkau dan urusan. Tiba-tiba datang kepada sahabat, meninggal anaknya. Apa yang dilakukannya? Sholat dia berdoa, Allah Akbar. Mati jawabnya kok sholat. Ista'inu bis-sabri was-sabar. Kenapa? Innallaha ma'as. Allah dekat dengan orang. Jadi kalau punya masalah, dua dilakukan. Kalau ada problem, dua dilakukan. Kalau dapat musibah, jangan langsung merepet-repet marah-marah. Mungkin bapak baru beli mobil baru, kena serempet becak, hati tersirkan. Ya kawan bapak ini bawa, belum sampai aku saja bawanya dari Solo. Kawan pertama menyenggolnya. Udah, jangan marah-marah. Tinggalkan yang di sini. Udah, innalillahi wa inna ilaihi diganti Tuhan. Aku pernah begitu sekali dikasih penutup bagaimana. Kadang-kadang cerita-cerita yang begini perlu diceritakan sugesti. Masuk saya tol Amplas, kerusuhan saya tol Belawan, mau ceramah di taman saya tol Belawan. Kan pajak mereka dari sebelum terasa lupa. Jalan rata, ada yang tengok dulu, dibilangnya aku yang menabrak, sedangkan mobil apa di mobilku di depan, mobil di depan, gimana aku cara menabrak dia? Mundur kau begini, kalau bapak mau bertanggung jawab, kalau kita ribut-ribut dan tua, dan dia udah leceh paling 100.000 hilang, sama kau libur lagi. Udah biasa saya. Anda kenapa terceritakan pula gaji minus sambil ceramah? Jangan Allah begini, langsung innalillah kepada Allah itu miliknya. Mungkin dia mencoba kita. Udah tiba-tiba pulang. Ada istri dan datang, ini Pak Ustaz, apa ini? Ini sekedar bantu-bantu mobil. Nggak perlu, cuma leceh. Jangan tolak kebaikan. Terima. Gak ada itu kan? Dia jangan tolak kebaikanku. Ya Allah, aku terima. Itu ku bawa kerabin, ku buka, ya Allah. 10 kali lipat dari kerabin ini. Nah itulah. Ulaika alaihim sholawatun, langsung dibalas Allah. Jadi kalau bapak dapat musibah kecil-kecil, jangan bapak tinggalkan aja dia. Udah nggak usah bapak kalau di luar kok. Aku ini seorang ini nggak usah. Santai-santai aja. Titip pada kita. Ya kan? Santai-santai aja. Kalau bapak keluar kan nggak ada nampak tentara ini. Banteng-banteng, nggak ada nampak tentara. Cepat tidak. Malah yang ketahuan di tentara. Gimana ya? Yang tentara nggak nampak tentara. Yang tentara pula yang nampak tentara. Bisa diselesaikan baik-baik. Kalau tidak, jadi bapak coba dilihat. Dalam, begini lihat dulu. Ya, tajwid batin Ali belajar ya kepada yang bagus bacaannya ya. Ini standar ilmu saya ya. Yang ada yang bagus belajar lagi. Nanti ini belum selesai bagiannya, masih masuk kita ke problem-problemnya. Tapi kalau
memburu target sesuai arahan Pak Panglima Pak Nurdin. Dia minta sama saya mulai dari dia tampil Fatimah sampai Assalamualaikum. Kalau ini kan panjang jawabannya ini. Kalau mau mengejar silabus, ya setelah ini nanti kaji kita sah membaca takbiratul ihram. Kalau enggak mengejar ini. Ini yang dapat kita sampaikan. Ada yang ditanya? Jadi Pak Ustaz mengenai tentang tadi niat, jadi Pak Ustaz menyampaikan salah satu sahnya niat memiliki fasad, jadi yaitu sah biasa sama duhur. Sedangkan di dalam kitab tentang syarat sahnya niat dia mencukupi 3 syarat, yaitu fasad, ta'aruf, ta'lim, tentu duhur, jumlah dan ikut imam atau tidak menjadi. Ya itu lagi. Cuman menjelaskan itu panjang. Jadi kenapa dibikin ulama usolli fardu nama, usolli fardu subuh rakaat ini jumlah. Kemudian ada umum imaman kodohan keadaan. Jadi syarat niat itu minimal ada pada dia nama, rakaat, jumlah dan keadaan. Maka dibikin ulama usolli fardu subuh nama, rakaat ini jumlah. Nah, baru keadaan dia. Nah, umat imaman keadaan kodohan. Iadatan, itu yang ketiga. Jadi orang yang berniat lapas ya. Sholli fardu subuhi rakaataini adaan lillahi ta'ala, sudah cukup. Cuma nggak akan bisa dalam hatinya mengucapkan itu secara keseluruhan. Kenapa? Takbirnya pendek, lapasnya panjang. Maka kata Imam Nawawi boleh memadai bahasa kitabnya makuanku. Dimaafkanlah berniat dalam hati itu secara global. Jadi kalau saya bilangnya sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat, panjang kali. Cukup kan? Sengaja aku sholat subuh lillahi ta'ala. Itu yang paling pendek seukuran belakang di daerah hatinya. Tapi ada juga ulama mengatakan boleh dipanjangkan alifnya sampai 7 harokat. Wah, berapa alif itu? Sholli fardu subuhi. Jika dia mentari sengaja aku sholat subuh menjadi makmum boleh. Cuma dalam kitab-kitab fikih tidak pula disunahkan memanjangkan banyak alifnya. Biasanya Allahu Akbar. Jadi kalau begitu ikut kaedahnya, maka kaedahnya global. Tapi kalau mau ikut versi kedua tadi, boleh panjangkan tidak lebih dari 7 alif, berarti 14. Mana ini sampai paham. Jadi yang mana yang mudah lakukan. Nanti pas syarat sah membaca takbiratul ihram ada kajian khusus. Habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Ij'al lana ya Allah sihatan wa salamatan wa barakatan wa quwwatan fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Alaina wa ala ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa hdina siratal mustaqima. Rabbana atina fid